Dan memang tambahnya kita akan bangun di Tuban, di Balikpapan, kemudian di Bontang, kemudian juga ada di Balongan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Dalam pengamatan Om Begawan akhir-akhir ini, salah satu menteri yang kalau bicara itu calcul, tahu calcul? Ya, losdol itu loh. Itu ya Pak Purbaya Yudi. Itu Menteri Keuangan penggantinya Sri Mulyani. Ini wis duit jabatan yang tanggung jawabnya berat. Namun cara bersikapnya itu luar biasa. Dan paling baru kemarin waktu bicara soal hasil bumi kita. Dia sampai nyebut, kalau sudah puluhan tahun Indonesia itu gak bangun kilang baru. Ya lucu. Om Begawan tadi kelingan. Nek Presiden kita yang ke-7 Jokowi kan pernah berjanji mau bangun kilang minyak. Lah apa cuma janji tok. Apa tidak terrealisasi sehingga disindir sama Menteri Keuangan yang baru ini. Lah pernyataan di depan Komisi 11 Pak Menteri ini mengingatkan apa yang pernah dikatakan Jokowi. Otomatis Om Begawan kan nyoba tracking ini, melacak, nyari tahu apa benar janji itu menambah daya tampung BBM gak terwujud. Cuma omon-omon tok seperti mobil SMK dulu. Padahal niatnya itu disampaikan saat durungnya aduh rencana ngebangun IKN. Atau ngubek-ubek banyak info. Bener tuh. Gak ada satupun kilang baru yang berhasil dibangun sama Jokowi. Selama 10 tahun. Ya dia mau ngomong tok. Loh kalau begini kan seolah-olah apa yang dikatakan Pak Menteri Keuangan itu membuka rencana presiden sebelumnya. Ya berhenti di janji saja. Artinya apa? Gagasan Jokowi sebenarnya tidak semua terwujud. Tidak selalu bisa dituntaskan. Mana itu sesumbar 11.000 triliun di kantong kiri. Jojo wis dikantongi. Yang mau dipakai buat kesejahteraan rakyat itu loh. Ya enggak ada no. Om Begawan percaya niat Pak Purbaya bukan buat menjatuhkan Jokowi, enggak. Dia ngomong secara fakta, aktual aja lah. Tidak ada motif politik dari Pak Menteri ini. Dalam berbagai kesempatan, baik ketemu wartawan maupun anggota DPR. Sebab memang latar belakangnya itu teknokrat, duduk politisi. Beda sama Menteri Keuangan sebelumnya. Ini lebih losdol. Nek Mbak Ani kalau saya panggil itu karena dulu saya teman sekolah satu kelas di Jangkar ya apa-apa gandeng berpengalaman sama 3 presiden kan mesti menyesuaikan diri dengan model atau gayanya bos-bosnya wajar saja bicara sama anggota DPR dan wartawan sangat menjaga diri sementara Om Begawan menilainya dia masih lugas apa adanya dan tidak menutup sesuatu. Loh, sejak diangkat sampai hari ini, tak nilai loh, kinerjanya itu cepat kok, beras-beras sat-set. Tanggap dengan beberapa situasi Pak Menteri yang baru ini loh. Pak Purbaya ini. Nah yang kayak beginian ini kan jadi nambahi mengingat kita. Dulu saat awal menjabat presiden, sebenarnya Jokowi itu ya mudeng. Nek tandon alias kilang tidak pernah dibangun lagi, ya kapasitasnya super jumbo, maka subsidi BBM tidak bisa dikurangi. Ngerti ya nih. Justru karena ngerti itu tuh sengaja. Mungkin loh, malah justru dibangun. Supaya apa? Ya mungkin juga analisa Begawan. Supaya impor. Nah impor terus piye? Ada fee, ada proyek. Nah, mungkin begitu. BBM kita bakal tergantung harga luar negeri. Tidak bisa ngontrol dengan konsumsi yang tinggi. Berpengaruh pada BPN, pasti. Di sisi lain, kita kan produksi minyak dalam negeri besar juga. Jangan dikira loh, begitu beberapa tambang bisa balik ke negara, lalu Petral bisa dibubarkan. Nggak bisa, itu punya dampak gede. Dulu kan bola-bali Jokowi cerita mau membubarkan Petral. Nah, itu diancam-ancam, baru setahun menjabat. Petral berhasil dibekukan. Ya memang Petral merugikan kita, bener. Wong mereka bukan produsen minyak, hanya makelar.
Apapun nak keluar itu pasti untung. Saya menghubungkan itu loh, antara kita sebagai konsumen dengan para penghasil BBM yang siap konsumsi. Lah, dalam narasi yang dibangun Jokowi, begitu Petral dibubarkan, maka akan ada penghematan Pertamina. Katanya mencapai 250 miliar per hari. Apakah kemudian BBM kita pernah turun harga setelah Petral dibubarkan? Ya ora tahu. Justru harga BBM naik. Aku tidak mau ngapusi tok. Jangan-jangan keuntungannya bukan ke rakyat. Keuntungannya bukan mengurangi subsidi. Keuntungannya dipek para pejabat. Mungkin, saya nggak nuduh loh. Lah kenyataannya nggak ada turun kok harganya. Misal belum ngasih dividen jumbo ke APBN, setidaknya Pertamina berubah wujud. Sebagai perusahaan yang tambah gede misalnya, mungkin keuntungannya bisa memperbesar perusahaannya. Nyatanya ya levelnya mencet-pencet kayak. Lu ngalahin Petronas Malaysia aja ora iso lho. Melawan mafia migas apa meneh ruwet, jelimet dan penuh perjuangan. Sehebat apapun presiden, buktinya ya tetap gagal. Makanya pendukungnya, pemujanya, penjilatnya aja memuja tok, pikir pakai nalar tuh. Baca literatur sejarah politiknya. Lalu bagaimana merasakan pendirian kilang minyak baru? Lo memang niat itu bakal dilawan mafia-mafia tambang kalau Jokowi mau mendirikan kilang minyak baru karena mereka tidak bisa impor. Nah ini Pak Purbaya harus lawan itu para mafia. Nah termasuk sekarang yang sekalipun Pak Prabowo nggak pernah nyenggol betapa pentingnya membangun kilang minyak baru. Kan setelah Pak Purbaya menyampaikan pentingnya kilang minyak, anggota DPR pada diem aja tuh, kelakep. Mau berharap sama Menteri ESDM supaya punya gagasan itu. Lah kok ngimpi? Pak Bahlil wis nyaman dengan jabatannya. Nyumber terus itu kekayaannya dengan akses yang dia miliki. Dengan berbagai akses yang sudah dikuasai. Masyarakat itu paham sebenarnya. Ya sudah, memang nasib kita semua ini. Sampai 4 tahun mendatang bakal makin berat hidup kita. Rakyat ini. Tapi ya tenang saja. Wong kesulitan kita yang dihadapi juga sama pemilih presiden yang 58%. Apa emangnya yang kini ini yang mengalami cuma pemilihnya Pak Anies dan Pak Ganjar? Enggak. Bagi yang kemarin nggak milih, sudah nggak usah emosi. Anggap saja ini ujian. Mari kita berjuang bersama-sama. Fokus saja, bekerja, mikir keluarga. Sebab yang dipikir di atas sana, sama yang dihadapi rakyat, itu rapodo. Rakyat memikirkan diri sendiri, ya sana memikirkan perutnya sendiri. Nah ini Pak Purbaya, kayaknya bagus. Tapi di internal pemerintahan, cerblung bicara dia, tidak akan mengubah apapun. Dia pikir segala mau Menteri Keuangan bisa dituruti. Bebasnya dia ngomong, ya mergorong terbentur aja ini. Dengan kepentingan para politisi. Nah wis kepentok, engko lah dadi anteng itu. Enggak banyak pola. Ya semoga Pak Purbaya tetap kuat. Tetapi sengotot apapun, Menteri Keuangan pengen bangun kilang, akan berhadapan sama tembok tingginan kokoh. Ada mafia minyak, BBM, ada pejabat yang sudah nyaman dengan pemasukan duit dari mereka. Iya toh. Dan alasan yang paling duluan muncul, duit buat bangun kilang itu besar banget. Yang nanti akan dibicarakan di DPR dan pasti ada yang keberatan. Batalkan anggaran MBG kalau berani itu. Itu kena dati itu. Nah, apa mungkin MBG dibatalkan dan anggarannya dipakai untuk kilang minyak. Lah tadi kan Bapak tahu sendiri kan, sekelas presiden yang pengen ngebangun kilang minyak saja gak dituruti sama BUMN raksasa kita. Apalagi BUMN gede, saiki wis masuk Danantara, tambah angel meneh. Walaupun Pak Purbaya di Danantara sebagai pengawas, ya maksa tidak bisa berperan banyak. Dikira kalau sudah jadi pengawas, Pak Purbaya bisa maksa para pengelola Danantara. Kalau zaman presiden kemarin, para oligarki merapat itu pada 2-3 tahun terakhir jabatan, ya sekarang itu sudah sejak awal pengusaha kakap itu berada di lingkaran istana. Sejak ganti presiden, istana kan steril dari jejak-jejak kaki wong cilik. Situasi yang demikian makin menyulitkan kepentingan rakyat. Rakyat akan jadi korban lagi.
akan dipikirkan sama pemerintah. Wah, renek harapan. Gimana para oligarki mendapatkan perhatian lebih dulu? Istana sebagai tempat sakral itu kembali hanya terbuka oleh sosok-sosok yang punya jaringan, yang bisa menjanjikan benefit dengan penghuninya. Kenal saja tidak cukup. Bila tak ada yang bisa menguntungkan, jangan harap bisa memasuki istana negara. Dan rakyat hanya jadi penontonnya. Mau presiden teriak, bersihkan BUMN. Dari korupsi, dari mafia. Lo kan di ngompol yang kemarin tuh wis tak jabar. Siapa yang dominan di BUMN itu? Ya isinya orang-orang dekat istana kan. Wong-wongnya presiden. Ya. Melihat perkembangan yang ada dalam analisis Om Begawan, ini Pak Purbaya kalau ndak ngerem omongannya, gak akan selesai sampai 4 tahun lagi loh. Bisa-bisa di tengah jalan diganti sama yang lain loh. Makanya harus cerdas nih Pak Purbaya ini. Suara-suara rakyat yang jelas melihat banyak hal yang idealnya didandani. Itu didiamkan saja sama pemerintah. Nek presiden yang sebelumnya saja, yang dikenal dulu pada awal berjuang demi rakyatnya, gagal merealisasikan omongannya. Gimana presiden yang sekarang? Saya ngandal kayak mau ukan-akan. Situasi Indonesia itu yang dirasakan kita sama yang di pikiran para petinggi. Ora podo. Para petinggi, para pejabat hidupnya enak, duitnya wakeh, mangane ora umum, dolan rono dolane tumpakane mobil, pesawat, jet dan sebagainya. Rakyat susah. Ya toh. Belanja turun tingkat. Belanja masyarakat turun. Pasar-pasar sepi dan sebagainya. Kita melihat makan bergizi gratis harus dihentikan sementara misalnya. Sebab banyak siswa keracunan. Loh, negara melihatnya, ini harus direncanakan, maka kendala di depan, ya kudu diterjang. Boh, gue anak nyawa sing mati, kan ciloko ini. Kemudian bicara melemahkan daya beli, yang menambah jumlah warga miskin, pengangguran meningkat. Indikatornya kemiskinan, ya diturunkan. Sama pemerintah diturunkan. Lalu negara bicara efisiensi. Dalih mengalihkan anggaran yang tidak perlu, yang berpotensi korup. Malah banyak mengangkat orang-orang terdekat untuk dapat kursi di pemerintahan. Dan akhirnya korupsi sendiri. Contoh, Noel. Budiari mungkin yang sekarang disenggol-senggol dengan judul. Jadi isi kepala wong-wong duran itu, para pejabat itu. Beda sama yang kita hadapi sehari-hari oleh rakyat. Oleh sebab itu, gak usah terlalu berharap lah. Apalagi percaya, nek pemerintah berniat mengurangi beban rakyatnya. Wah, orang eneng pikiran ngono saiki. Kesulitan kita, ya kita pikirkan sendiri. Dan cari jalan keluar sendiri. Kalau kita tidak punya pekerjaan, kita yang nyari. Ketika kita sudah dapat pekerjaan, mereka akan mengambil pajak dari kita. Untuk siapa? Untuk mereka. Bukan untuk mensejahterakan kita. Sebagai rakyat yang harus dilindungi dan harus dipikirkan oleh para pejabat di atas sana. Ciloko lah negara ini. Anehnya, para pendukung, penjilat, pemuja tetap pura-pura bahagia bersama mereka. Padahal hidupnya ya sama saja. Salam pengamat, salam. Jangan lupa subscribe. Dadah.